Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada eh, kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari netizen ini. Ini di apa ya? Mengenai eh, Bapak ini belum menjadi petani sawit. Jadi ceritanya begini, Pak, saya mempunyai lahan 15 hektar kali ini. 15 hektar itu selama ini turun-temurun sudah kami tanami tanaman karet atau rambung. Hanya masalahnya juga eh, beberapa tahun terakhir ini harga karet itu sangat jatuh, Pak. Sangat berat. Eh, Terakhir ini menaik sedikit. Kemudian saya berkeinginan untuk menanam kelapa sawit. Karena banyak orang yang menanam kelapa sawit. Jadi untuk memutuskan eh, mau menanam kelapa sawit, saya akan tanya kepada Bapak karena apa? Yang saya lihat berita di media sosial bahwa Uni Eropa menghalangi kita untuk apa namanya eh, menggunakan kelapa sawit inilah ekspor dan sebagainya dibatasi, kemudian banyak black campaign-nya. Wah, ini kan sehingga saya kalau mau nanam sawit itu prospeknya ke depan bagaimana? Takutnya nanti nggak laku karena begini begitu. Ini saya mau nanam sawit, minta pertimbangan Pak Agus ini prospeknya bagaimana. Jadi Bapak ini sudah menanam karet yang cukup luas juga 15 hektar. Jadi mau dikonversi menjadi kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit ini menjadi salah satu pilihan yang dominan? Ini kalau beberapa saat yang lalu, ini karena untuk petani, kalau kita sudah masalah non teknis mempunyai tanahnya, itu menanam sawit ya tidak begitu sulit. Nah, istilahnya ditendang aja sawit itu akan tumbuh. Jadi kalau kita sudah dapat tanah mineral misalnya dari non teknisnya sudah nggak ada masalah, nggak ada sengketa, nggak ada tumpang tindih. Nah ini berikutnya masalah teknisnya tidak begitu sulit. Kuncinya adalah di bibitnya. Nah, kalau bibitnya bagus itu sudah dapat dikatakan orang 50% di tangan kira-kira, tinggal nanti perawatan. Nah, perawatan itu terletak pada pemupukan. Yang dipupuk yang disebut kelapa sawit akan budidaya kelapa sawit akan menjadi sukses. Kalau melihat latar belakang tadi, kenapa orang memilih menanam kelapa sawit dulu ini? Jadi kalau untuk tingkat petani, mengapa memilih kelapa sawit itu karena nanam kelapa sawit itu bisa disambi. Bisa disambi artinya tidak harus ditungguin tiap hari, ditengok, dilihat tiap hari seperti kita menanam cabai, menanam padi yang harus lebih sering ditengok. Kalau kelapa sawit mungkin kalau sudah tanaman menghasilkan tinggal panen, 2 minggu panen, 2 minggu panen. Memang kalau secara dihitung-hitung secara ekonomis hasilnya tidak spektakuler memang. Nah, tapi karena bisa disambi-sambi, ya, bisa ngerjain yang lain, makanya kelapa sawit menjadi salah satu pilihan bagi petani yang ada. Jadi karena ya eh, relatif mudah gitu, nah gitu untuk eh, pengelolaannya dan sebagainya. Itu alasannya untuk petani. Tetapi untuk alasan orang nanam ini skala industri atau perkebunan kelapa sawit, karena kalau kelapa sawit itu ditanam sampai sekarang itu memang yang paling besar mau dipanen minyaknya. Nah, makanya kelapa sawit ini tanaman yang paling efisien menghasilkan minyak. Nah ini makanya dia dipilih untuk per hektar minyak yang dihasilkan.
sangat jauh dia dibandingkan dengan rapeseed, kedelai, kelapa. Ya, makanya eh, menjadi kelapa sawit itu dipilih tadi para pengusaha atau perkebunan kelapa sawit. Kemudian secara umum juga kelapa sawit ini kan tanaman serbaguna kan selain kelapa, sehingga bisa digunakan apa saja. Ini yang menyebabkan prospeknya menjadi sangat banyak. Selain minyak ya, kan banyak produk-produk turunannya lagi. Digunakan minyak goreng, oleh chemical, dan digunakan biodiesel untuk green diesel, nah, kan gitu. Belum lagi sekarang yang dimanfaatkan yang lain-lain. Lidinya, pelepahnya untuk makanan ternak, kemudian batangnya diciping untuk bubur kertas, untuk tungku bioenergi menghasilkan energi, kemudian cangkangnya, selnya, nah itu bisa digunakan untuk berbagai macam kegunaan. Jadi semua itu sekarang menjadi bernilai ekonomi dari tanaman kelapa sawit. Nah, kemudian ditambah lagi pasti demand terhadap itu semua itu pasti bertambah, penduduk selalu bertambah banyak. Sehingga menurut saya dengan kegunaan yang luar biasa dan bagus potensial produktif tadi, menurut saya menanam kelapa sawit menjadi berprospek luar biasa. Oleh karena itu saran saya Pak, tanamlah kelapa sawit, tetapi kelapa sawit yang intensif yang benar. Nah, kemudian kunci kedua adalah diversifikasi. Ya, gitu. Kalau menurut saya 15 hektar itu tanamnya bermacam-macam, jangan kelapa sawit semua. Ya, tadi kan Bapak mau dari karet ya, ya tanamlah 2 hektar kelapa, 1 hektar jengkol, nah, kan gitu. Sisanya kelapa sawit, nah, ya begitu. Jadi istilahnya banyak tanaman, multi apa ya, multikultur, jadi banyak tanaman. Ada tanam sehingga pasarannya bagus, tanam pinang misalnya. Jadi kita mempunyai berbagai macam komoditas, jika yang satu turun, yang lain sebagai buffer, sebagai apa yang bisa diandalkan. Jadi kalau satu ya satu turun ya kita ikut jeblok, kan begitu. Jadi kira-kira itu ya Pak jawabannya. Silahkan tanam kelapa sawit, tapi jangan semua, tanamlah tanaman yang lain yang secara ekonomi juga menguntungkan, sehingga terjadi gotong royong antar tanaman tersebut untuk menghasilkan produk pertanian kita atau perkebunan kita. Terima kasih, mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat bagi Bapak penanya ya. Saya lupa nama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.